Semalam adalah debat terakhir Cawapres dan menurut saya Pak, hasil debat semalam itu sangat mengecewakan karena kita hanya disuguhi pertunjukan gimmick. Padahal tema debat semalam adalah tema yang sangat urgent, tema yang menyangkut kehidupan kita secara langsung. Bagaimana negara mengolah sumber daya alam sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh kita semua. Bagaimana negara dalam melakukan pembangunan tanpa merusak ekologi. Karena kalau ekologi rusak, bencana Pak yang terjadi. Bagaimana negara melihat masyarakat adat mengayomi masyarakat adat, melihat masyarakat desa mengayomi masyarakat desa tanpa meninggalkan mereka dalam melakukan pembangunan. Bagaimana transisi negara dalam melakukan energi hijau. Itu semua adalah tema-tema yang menyangkut kehidupan kita secara langsung. Bayangkan ketika kita melakukan pembangunan tanpa melihat alam. Dampaknya bukan kemajuan, kerusakan, Pak. Bencana, Pak. Negara ini kaya, tanahnya di mana-mana, tapi distribusi tanah, redistribusi tanah milik negara itu nggak adil. Ada satu orang yang memiliki ratusan ribu hektar, ada satu orang yang memiliki tanah yang lebih luas daripada Jakarta, tapi petani rata-rata tidak memiliki tanah. Harus saya katakan, rata-rata petani tidak memiliki tanah, apalagi petani muda, Pak. Kalau data BPS mengatakan 0,5 hektar, itu kan agregat, dibagi, Pak. Tapi faktanya, memiliki 1/4 hektar tanah itu sudah dianggap kaya di desa, Pak. Ini adalah tema-tema yang menyangkut kehidupan kita, khususnya masyarakat desa. Dan ketika paslon bisa membawa tema ini secara bagus, tidak menutup kemungkinan elektabilitasnya akan naik drastis, Pak. Jangan dianggap remeh loh pemilih masyarakat desa. Karena banyak gitu. Lebih dari 50% loh. Tapi kenapa semalam kita hanya disuguhi pertunjukan gimmick? Apalagi oleh paslon nomor 2, Gibran Rakabuming Raka. Ya, saya akui. Pemenang debat kemarin, ya Mas Gibran. Salah satu cara dia memenangkan debat dengan menggecoh lawannya dengan istilah atau singkatan-singkatan. Seperti SGIE, seperti carbon credit, carbon capture, dan lain-lain. Sehingga karena mengecoh, kayak menunjukkan ya lawan gak kompeten atau lawan gak capable. Tapi kenapa strategi yang sama digunakan? Dan pasti lawan sudah mengantisipasi tersebut. Ketika dipaksakan digunakan, ya hasilnya Anda yang dipermalukan. Dan esensinya bukan untuk melihat siapa yang menang, siapa yang kalah. Bukan perdebatan ini. Esensi dari perdebatan ini, siapa paslon yang bisa membawa konsep terbaik untuk kesejahteraan kita. Itu esensinya, Mas. Dan saya memberikan penghormatan tertinggi untuk Caimin dan Prof. Mahfud yang bisa mengantisipasi dari gocekan-gocekan Gibran. Apa esensi gocekan-gocekan itu? Hanya ingin terlihat wah saja dengan merendahkan orang lain. Itu terlihat sangat-sangat naif. Kita kembali lagi ke tema, kita lupakanlah apa kebodohan yang sudah dilakukan oleh paslon yang menggunakan gocekan-gocekan tersebut. Ini adalah tema besar, Pak. Kita selalu mengunggulkan negara kita, Indonesia Raya ini, sebagai negara yang kaya sumber daya alam. Tapi faktanya, kalau pendekatan kita itu adalah APBN, sumbangan sumber daya alam kita kepada APBN itu kecil, Pak. Kalau dilihat dari migasnya saja, itu cuma 131 triliunan. Non-migasnya itu 60 triliunan. Sedangkan APBN kita itu 2.500 triliun. Sumbangan sumber daya alam kepada negara itu kecil. 20% lebih saja. Sedangkan yang lain itu dari pajak. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi bangunan, pajak yang lain-lain. Kalau negara ini kaya,
Bagaimana pemerintah bisa mengelola sumber daya alam ini sehingga juga bisa memberikan sumbangan kepada negara besar? Terus ada yang jawab mungkin, ya tapi kan pemanfaatnya bukan hanya memberikan uang kepada negara, pemanfaatannya langsung kepada masyarakat, pekerjaan untuk masyarakat, sumber daya alam yang dinikmati masyarakat. Tapi kalau kita melakukan pendekatan seperti itu juga, hasilnya juga sama, Pak. Contoh ya, di daerah saya ini ada satu tambang yang sekarang masih ilegal, tambang emas, Pak. Yang menikmati langsung dari dampak tambang emas itu hanya segelintir orang, nggak lebih dari 1.000 orang dalam jutaan orang yang ada di daerah ini. Kita ambil contoh lagi lah, daerah yang sangat kaya, kayak seperti di Papua. Daerah yang memiliki emas, migas yang sangat banyak, pertambangan yang sangat banyak. Tapi kan yang menikmati dari kekayaan sumber daya alam ini hanya segelintir orang. Artinya apa? Bukan berarti negara kita itu tidak kaya. Pemanage pengolahannya saja yang kita kurang, Mbak. Nah, di debat semalam seharusnya paslon bisa mendistribusikan ide tersebut. Bagaimana ketika negara kita kaya seperti ini, sumber daya alam ini, pengolahannya bagaimana, pemanfaatannya bagaimana, pendistribusian dari hasil sumber daya alam itu bagaimana. Terserah kita mau melakukan pendekatan seperti apa, pendekatan APBN, pendekatan kesejahteraan daerah yang ada sumber daya alamnya. Sama nggak dapat. Artinya apa, Pak? Artinya pemerintah dalam memanage ini itu kurang atau kurang, Mbak. Harusnya dalam debat semalam, paslon itu bisa mendistribusikan ide ini, nggak hanya gimmick. Yang kedua adalah reformasi agraria. Iyalah, harus saya akui di era Pak Jokowi ini pengurusan sertifikat jauh lebih mudah daripada era-era sebelumnya. Harus diakui. Tapi kan sertifikat adalah bukti dari ketika kita sudah memiliki aset. Bagaimana dengan ketika kita masih belum memiliki aset? Dan kita lihat negara ini memiliki banyak aset. Ada satu orang yang menerima hak guna usahanya sampai satu pulau. Tapi ada orang atau banyak orang yang tidak memiliki tanah sama sekali. Bagaimana negara bisa mendistribusikan aset tersebut? Gak hanya satu orang, tapi di banyak orang. Tema-tema ini ketika bisa didistribusikan secara bagus oleh paslon, ya kita akan trust kepada Anda. Oh, cara Anda mendistribusikan tanah milik negara itu seperti ini ya. Oh, ketika Anda jadi berarti ada kemungkinan kita semua akan memiliki tanah. Nggak hanya masalah sertifikat. Ya memang harus saya akui pembuatan sertifikat di era Pak Jokowi lebih mudah dan murah. Tapi yang kita bahas adalah reformasi agrarianya. Bagaimana negara bisa mendistribusikan tanah ini kepada masyarakatnya secara adil. Dan ini juga kurang, Mbak. Belum lagi tema pembangunan berkelanjutan yang tidak merusak ekologi. Yang banyak dibahas adalah food estate. Saya menangkap niat baik dari pemerintah. Dia ingin memperluas wilayah pertanian sehingga pangan terjaga. Saya menangkap niat baiknya, tapi eksekusinya yang kurang. Apakah tidak lebih baik di satu wilayah yang akan dijadikan food estate, ya dilakukan demplot dulu atau penelitian dulu, 10 hektar mungkin, 15 hektar dulu mungkin. Ketika penelitiannya sudah jadi baru dilakukan pembalakan atau pembukaan lahan. Jangan tiba-tiba ketika penelitiannya masih nol, R&D-nya masih nol, tiba-tiba langsung dibuka lahannya. Dan ketika ditanami banyak yang gagal, akhirnya apa? Ya ada kemungkinan ada bencana ekologi, Pak. Coba paslon semalam bisa mendistribusikan ide ini secara bagus, ya kita akan terkesima. Gak hanya gimmick-gimmick belaka. Dan sekali lagi ini adalah blunder terbesar yang dilakukan oleh Mas Gibran. Dan yang terakhir adalah masyarakat adat serta ekonomi desa. Ada di pertanyaan kemarin, kenapa sih banyak masyarakat desa yang pindah ke kota, yang meninggalkan desanya?
Jawabannya simpel, karena hidup di desa itu tidak seindah lagu-lagu yang kalian nyanyikan. Hidup di desa itu keras, Pak. Lebih keras daripada hidup di kota. Kalian bayangkan, petani mengelola sawahnya dengan modal pinjaman, saat mau panen ternyata gagal, habis semua, Pak. Satu orang petani itu belum tentu memiliki pendapatan 1 juta per bulan. Belum tentu, Pak. Ketika lihat orang mulung di kota, pendapatannya lebih tinggi dan nggak harus nggak harus mengeluarkan modal yang dimana ada kemungkinan modalnya hilang. Ngapain nggak kita ke kota? Jadi teman-teman pemerintah, teman-teman stakeholder, jangan naif. Hidup di desa itu susah. Ketika Anda semua para paslon bisa meyakinkan ke kami, enggak, ketika saya jadi, hidup di desa akan lebih mudah. Ya kita akan memilih Anda. Masalah pertanian itu ya memang salah satunya adalah pupuk. Tapi bukan melulu tentang pupuk, Pak. Sebetulnya ketika harga pangan itu stabil, harga komoditas pertanian itu stabil tanpa Anda memberikan pupuk kepada petani, kita masih bisa berkarya kok. Kita nggak apa-apa beli pupuk mahal asalkan harga jualnya juga layak. Tapi bagaimana kita mau membeli pupuk yang mahal jika harga jualnya sangat tidak layak, Pak? Kenapa konsep-konsep seperti ini tidak Anda bawakan? Ya, Busul, ya mungkin dari paslon 1 dan 3 bilang, sudah kita bawakan. Ya memang sudah. Tapi kenapa kok kurang mendalam sehingga bisa terpatri di otak kita, sehingga ada harapan. Bagaimana cara Anda dalam menjaga kestabilan pangan? Apalagi jawaban Mas Gibran, smart farming, combining harvest. Di petani itu sudah, Mas. Penerapan teknologi pertanian itu sudah. Bukan berarti kita nggak menerapin teknologi pertanian. Kita sudah menerapkan. Tetapi ketika kita menerapkan teknologi pertanian ternyata cost-nya juga mahal. Tidak menjamin kualitas produk kita bagus. Ya kembali lagi ke topik. Kita bisa menjaga pangan tetap stabil. Tapi pastikan juga dong harganya layak untuk petani, sehingga petani bisa melakukan inovasi-inovasi, sehingga petani tidak melulu menuntut kepada pemerintah. Belum lagi ketika pemerintah melakukan pembangunan nasional atau pembangunan strategis nasional PSN yang kurang melibatkan masyarakat adat, sehingga yang terjadi adalah konflik di bawah, Mas, antara penegak hukum dengan masyarakat adat. Ya tiba-tiba misalkan di satu wilayah dibangun bendungan, dibangun tol tanpa pendekatan secara persuasif, tiba-tiba dibangun. Ya masyarakat adat pasti marah lah. Bukankah hal yang sama pernah dicontohkan oleh pemimpin kita saat ini, yaitu Pak Jokowi ketika merelokasi pedagang kaki lima? Kenapa hal tersebut tidak kita lakukan saat ini? Kasus Rempang, kasusnya yang di Batam, kasus di Papua, kasus IKN, kasus food estate. Kenapa nggak mengedepankan dialog? Negara kita itu negara yang kaya. Tapi kenapa kita masih miskin? Ya karena pertama, rakyat tidak trust kepada pemimpinnya. Kedua, pemimpinnya kurang capable dalam mengelola aset negara sehingga pendistribusiannya dan pemanfaatannya kurang. Saya bisa mendeskripsikan satu-satu dari alasan saya tersebut, tapi mungkin di episode lain. Di episode kali ini saya cukupkan. Sekali lagi, saya kecewa dengan hasil debat Cawapres semalam, dan harus saya akui penampilan Caimin jauh lebih bagus daripada perdebatan sebelumnya, dan penampilan Prof Mahfud tetap konsisten. Ya kalau A+ belum sih, amin, atau B+ lah.
Dan yang terakhir untuk Mas Gibran, Anda sangat mengecewakan di debat kali ini. See you and good luck, Bang.